Gue jalan kan begini ya, pelan-pelan, soalnya kan gue juga masih ngeraba kan, gue pelan-pelan, tiba-tiba gue kejeblos, like. Itu posisi kaki udah nggak nepak bang? Itu kaki gue udah nggak nepak, jadi kayak udah apa ya, gue berusaha buat kayak ngegaruk-garuk tebingan lah. Di antara mati. Nah itu dia, gue kalau misalnya itu gue nggak tahu kayak gimana. Gue keluar, astagfirullahaladzim, mau tau nggak? Sekeliling gue itu kuburan, anjing merinding tuh gue. Itu kuburan, astagfirullahaladzim. Nah, gue sampai teriak-teriak, gue nyariin temen gue. Pas gue mau nengok ke belakang, itu mau tau nggak? Itu tiba-tiba kayak gue langsung dicekek. Itu gue dicekek itu bener-bener kencang banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Pena Tua, masih bersama gua Tole JJ. Sebelumnya gua mau terima kasih banyak nih buat kalian semua yang sudah mensupport channel gua. Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini gua sudah ada di base campnya besok pagi. Narasumber kita ini tentunya sudah tidak asing lagi nih, yang punya besok pagi. Kita kenalin aja langsung narasumbernya. Halo Bang Nari. Halo Bang Tole. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik Bang. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah sehat. Lu sehat kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mau kasih banget nih Bang, udah Sama-sama. dikasih tempat sini Bang ya. Sama-sama. Kita itu selalu welcome sama siapa aja. Ya oke ya. Bang nanti mau ceritain kisahnya waktu di Gunung Salak ya Bang? Iya, di Gunung Salak. Itu waktu tahun berapa Bang? Itu Gunung Salak pendakian gue terakhir ya. Itu di tahun 2017. Di situ gue sempet tersesat. Kalau bisa dibilang sempet tersesat, dan gue itu bener-bener hampir mau mati sih kalau nggak gue ditolongin sama Mangi ini. Mau mati Bang? Iya. Waduh. Gue bener-bener ya gimana ya, nantilah bakal gue ceritain. Berapa hari tuh Bang tersesat Bang? Gue itu tersesat selama kurang lebih 6 jam. 6 jam di jalur. Oke Bang, bisa diceritain nggak Bang kisi-kisinya Bang? Gue itu apa ya, kisi-kisinya itu gue apa, salah ngambil jalur, dan di situ gue yang buka jalur gitu. Gue yang paling pertama di dalam pendakian itu karena keegoisan gue juga sendiri sih. Egois. Iya. Oke Bang, nanti kita dulu ya Bang. Oke, sebelum kita masuk ke ceritanya, lagi-lagi gue mau ngingetin buat kalian terus dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Pena Tua. Gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja kupas ceritanya. Oke Bang, nanti bisa diceritain dari awal? Siap. Ya. Terima kasih nih Bang Tole udah mengizinkan gue untuk bercerita nih. Iya. Mungkin di sini ambil sisi positifnya aja lah. Iya, di sini kan dalam arti gue ngelakuin kesalahan gue sendiri, ya kan. Jadi waktu itu gue lagi nongkrong di rumahnya Mange nih. Iya. Nongkrong di rumahnya Mange. Itu tiba-tiba Indra ini datang tuh dia ngajakin nyeletuk, ngajakin buat naik gunung. Gue bilang mau naik gunung mana? Ini malam-malam. Ayo naik ke Gunung Salak aja yang deketan, kata dia. Serius kapan? Sekarang. Kata dia gitu. Nah serius lu sekarang? Ya udah abis itu gue bubar. Iya. Itu kalau nggak salah gue ngumpul sekitar jam berapa ya? Sekitar jam 1 malam lah. Itu Satu malam tuh gue ngumpul. Pas Indra bilang kayak gitu, semuanya sepakat. Itu gue cuman bertiga, semuanya sepakat. Ya udah. Gue pulang, gue ngambil alat-alat gue semua, Mange balik ke rumahnya dia sendiri, dan Indra balik ke rumahnya sendiri nih. Ya udah selesai semuanya tuh sekitar jam 2:30-an tuh gue ngumpul lagi di rumah Mange. Gue ngumpul lagi tuh, alat-alat udah siap semua tuh. Udah siap semua. Gue jalan naik motor. 2 motor. Gue sendiri, Mange sama Indra. Iya. Mange sama Indra di jalan. Itu dalam perjalanan menuju ke Gunung Salak, ke tempat Abah ya. Jadi waktu itu gue kalau naik Gunung Salak itu via Cimlati. Jadi kalau bisa dibilang pada tahun itu Cimlati itu masih jalur legal gitu, jalur ilegal gitu. Jadi jarang pendaki yang lewat situ. Cuman gue doang gitu. Gue selalu lewat jalur Cimlati ini. Itu maksain Bang?
Apa gimana? Ya udah tahu sih, iya Oh, udah tahu ya? udah tahu. Jadi kan gue emang udah lama kan nggak ke Gunung Salak, dan gue juga mau silaturahmi nih ke tempat Abah. Udah lama banget, itu terakhir gue tahun 2015. Jadi udah 2 tahun kan tuh gue nggak naik ke Iya. Gunung Salak. Kira gue bertiga tuh, ya udah sekalian silaturahmi sama Abah, ya gue jalan. Nah, sampai di tempat yang Abah itu sekitar jam berapa ya? Sekitar jam 3, sekitar jam berapa? Pokoknya mau subuh lah gue nyampe. Soalnya kan dari tempat gue tinggal nih ya, Bintaro itu ke daerah Sukabumi itu kan nggak jauh, itu sekitar 2,5 jam lah, 2 jam sampai 3 jam lah. Iya, Pak. Itu gue nyampe itu bener-bener hampir mau pagi. Nah, gue sampai itu gue bingung, gue bilang kok ini tempat kayak udah berubah gitu kan. Soalnya gue udah 2 tahun silam kan nggak ke situ, ke tempat Abah. Gue sampai di villanya Abah, disambut lah tuh sama Abah. Kemana aja anakku, udah lama banget nggak pernah kesini, kata dia gitu. Iya bah, maaf bah, soalnya lagi sibuk juga sama keperluan pribadi gitu kan. Ya udah, kira tetep tuh berbincang-bincang kan, berbincang-bincang ngobrol. Itu gue bilang sama Abah, bah gimana cuaca aman kok, kata dia gitu. Cuaca aman kok. Oh gitu, ya udah. Emang mau naik jam berapa, kata Abah kan. Ya paling agak siang-siangan dikit, soalnya kan gue juga baru nyampe kan tuh. Iya. Posisi juga benar-benar udah pagi, sekitar jam 6-an kalau nggak salah tuh. Gue inget jam 6-an. Ya udah, gue istirahat sambil ngobrol, sambil disediain teh lah sama Abah ini. Sediain teh, ngobrol-ngobrol. Gue bilang, bah ini udah mau jam berapa? Udah mau jam 7:30, gue gitu. Oh ya udah, mau siap-siap dulu. Ya udah, gitu. Soalnya siap-siap. Ya udah, gue siap-siap tuh, prepare lagi kan. Alat-alat yang gue bawa, biasa cek-cek. Nah waktu itu Cimlati itu bener-bener nggak ada Simaksi. Yang nama Simaksi itu nggak ada di jalur Cimlati. Jadi langsung naik, Bang. Langsung naik. Gue izin sama Abah, gue minta apa ya keselamatan lah dari dia. Gue minta doa keselamatan biar naik aman, turun aman gitu sama Iya. Abah ini. Yaudah, kata Abah, yaudah hati-hati ya, kalau misalnya ada apa-apa hiraukan aja, kata Abah begitu kan. Oh iya Abah, yaudah. Itu sekitar jam 8 lewatan itu gue mulai pergerakan tuh dari tempat Abah menuju ke hutan rimba yang Gunung Salak. Ya kan, gue jalan. Nah, biasanya kan kalau misalnya di Gunung Salak biasa nih yang gue naik itu kan gue lewat perkebunan sama kayak villa gitu. Gue nggak tahu itu punya villa siapa, kayak ditutup lah tapi tertutup itu villa. Gue biasanya lewat situ. Nah pas gue lewat situ itu tiba-tiba udah keblok, Kebon. udah bener-bener udah ketutup. Oh, udah ketutup. Iya, di situ kan gue langsung bingung kan, dan gue juga lupa nanya sama Abah, bah ini jalur yang lama masih bisa dipakai nggak? Gue gitu ya namanya dia. Gue lupa. Gue jalan ke situ lah. Gue nanya ke Indra nih, Blay, ini jalur kok ketutup ya? Kan waktu itu kita lewat jalur sini. Iya. Terus kita kemana ya? Itu jalur bener-bener udah nggak bisa dilewatin. Itu udah bener-bener ketutup pakai kawat-kawat gitu. Tapi sebelumnya, Bang, Sebelumnya nggak ada. Nggak ada. Bener-bener ya plong aja udah gitu. Plong aja udah. Yaudah, akhirnya gue sempat break di situ. Ada warga nih lewat. Indra nanya nih sama warga, Bu kalau misalnya mau ke hutan rimba lewat mana ya? Kok ini ditutup, digituin kan? Oh di sini udah ketutup mas, kata dia. Udah ketutup kata si warga setempat ini. Iya. Kalau misalnya udah ketutup, terus kalau mau ke hutan rimba kemana? Oh kalau misalnya mau ke hutan rimba lewat sana, kata dia gitu. Lewat yang agak pinggiran tuh, yang arah kandang ayam. Oh gitu. Ya udah. Gue masih break tuh. Akhirnya Indra bilang, Blay lewat sono, kata dia. Lewat mana? Lewat jalur. Katanya jalurnya agak-agak bener-bener minggir, kata dia kan. Serius? Iya, yaudah yuk coba jajal. Gue gituin kan. Yaudah, akhirnya gue jajal tuh. Bener emang ada jalan. Bener ada jalan. Ya udah, bener ada jalan. Ya udah, oke. Gue jalan. Itu cuaca pada saat itu ya, itu bener-bener terik banget. Soalnya kan gue belum nyampe hutan. Itu masih kayak bener-bener pinggir persawahan lah. Itu gue lewat. Sawah lah gitu ya. Itu bener-bener terik banget. Gue jalan, itu tiba-tiba kayak ini kayak ada nyeletuk, anjir ini jalanan apa terjal banget, kata dia kan. Nggak ada landai-landai, yang nggak kayak biasa gue lewat villa ini nih. Villa yang tutup ini nih. Tutup itu ya. Iya, soalnya kan gue juga baru nih lewat sini nih, lewat yang pinggir kandang ayam. Yalah, namanya juga naik gunung ya, gue bilang kan. Ya udah, jalan lagi tuh, santai tuh. Itu perjalanan menuju ke hutan rimba itu aman-aman aja. Gue jalan, nah jalan mah pas mau masuk ke hutan rimba ini, itu gue nemu 2 percabangan, kanan sama kiri nih. Kanan sama kiri gue bingung kan.
ini lewat mana ya. Nah pada saat itu gue yang di depan, gua, Mange, Indra di belakang. Lah ini lewat mana, coba dilihat nih sama Indra nih, jalur sama-sama naik ke atas. Jalur sama-sama naik ke atas, mana ya. Terus Indra nanya nih sama Mange, ini mana Blay? Ya lu nanya gua. Ya udah bentar gue cek. Akhirnya gue ngecek. Lu tunggu sini aja dulu, gue ngecek. Gue ngecek nih jalur kanan nih. Gue cek, gue bilang ke dia, lah ini nih jalurnya, gue gituin kan. Soalnya jalurnya bener-bener ya kayak jalur pendakian gitu. Mana Blay? Nih jalur kanan. Serius lu? Iya. Ya udah. Gue jalan tuh, akhirnya gue mutusin bertiga itu ngambil ke jalur kanan. Ternyata jalur yang gue ambil itu salah ya. Salah, harusnya kiri. Jalur pendakian aslinya itu kiri. Tapi pas pada saat itu ya, gue ngeliat itu bener-bener kayak jalur pendakian gitu. Ya bener-bener hampir sama lah. Orang gue udah ngecek dua-duanya. Ya udah, akhirnya gue jalan, ternyata gue salah. Di situ gue jalan itu sekitar jam 10:30. Gue jalan, pertama kan naik ya? Iya. Naik, itu lama-lama landai tapi nggak turun, landai doang. Landai, itu udah lama banget gue jalan. Itu gue jalan hampir mau jam 12 kali. Itu gue belum nemu pos 1. Pada sebelumnya nih, gue naik ke Gunung Salak, itu gue dari hutan rimba ke pos 1 itu nggak beberapa jam lah, cuman ya sekitar setengah jam lah gue nyampe pos 1. Lah ini gue hampir mau jam 12, gue belum nemu pos 1. Nah, jatuhnya gue udah sejam setengah dong gue jalan, ya kan? Udah mau 1 jam setengah. Akhirnya gue berhenti. Berhenti dulu. Kayak kita salah jalan dah. Serius loh. Lah, sekarang begini. Tadi jalur naik nih. Terus lama-lama landai, gue bilang. Lama-lama ya biasa aja gitu, flat lurus aja. Coba berhenti itu gue, berhenti. Nah, itu nungguin pas banget ajan tuh. Gue break pas banget ajan. Soalnya itu posisi di pinggir. Jadi kayak pinggir jurang lah. Bawahnya jurang tapi bawahnya kayak masih perkampungan. Masih terdengar suara ajan ya? Masih wajar lah, masih dengar suara ajan, soalnya bawahnya itu perkampungan kan. Ya udah, gue nungguin tuh sama dia bertiga. Gue nungguin ajan selesai. Nah, ajan udah selesai nih. Gue bilang ke Indra sama Mange, nih Blay, ini kita ngelanjutin perjalanan apa balik lagi gitu. Tanggung Blay, kita udah jalan lama, kata si Indra ini. Daripada kita balik lagi, kita mau nyampe tempat ngecamp jam berapa? Soalnya waktu itu gue nargetin gue ngecamp itu di pos 3. Jadi di pos 3 Gunung Salak via Cimelati ini, di situ tempat ngecampnya pengambilan airnya terakhir di situ. Sumber airnya di situlah terakhir di pos 3 ini. Iya juga sih ya. Ya udah, jalan aja ya. Gue gituin kan. Ya udah, akhirnya jalan lagi tuh. Jalan lagi nggak begitu lama, gue jalan lagi nih. Itu tiba-tiba gue dengar suara anak kecil. Dari mana bang suaranya? Nah itu dia. Suaranya itu kayak apa ya? Kayak muter-muter gitu, lu tau nggak? Setiap sudut itu pasti banyak. Setiap sudut itu pasti ada. Akhirnya gue berhenti dong. Kalau boleh tahu suaranya gimana tuh? Suara anak kecil kayak lagi main di curug, gimana sih? Kayak riang lah. Kayak apa? Wih, nyebur. Nih kayak banyak banget lah itu. Setiap sudut itu pasti ada suara. Gue berhenti, gue nanya ke Mange Indra nih. Ternyata dia denger juga. Dengar semua. Akhirnya gue putusin apa ya? Gue break di situ. Berhenti. Ada yang beres nih. Berhenti ngapa? Lu denger gak sih? Iya gue denger. Yaudah berhenti dulu. Gue dengerin tuh. Itu suara anak kecil itu lama banget lagi. Nah, itu sekitar setengah jam kan. Lama banget. Gue bilang anjir. Yaudah, diem. Gue diem tuh. Gue diem-dieman itu bertiga. Gue diem-dieman. Gue bilang ke Mange Indra nih, Blay, ini kita mundur aja. Iya, Mange itu udah semangat banget, dia kayak ketakutan gitu. Gue nggak bilang kalau ini pas udah tersesat ya, gue nggak bilang sama dia. Udah yuk, balik lagi aja. Ah gila lu, kata Indra, balik lagi. Kita udah jauh nih. Iya juga sih. Ya udah, sekarang begini aja, lu tunggu sini biar gue yang jalan ke depan. Gue gituin. Lu ngapain? Gue mau ngecek kalau misalnya di depan itu ada jalur apa enggak gitu, buntu apa enggak. Ya udah, soalnya kan itu posisi tuh bener-bener udah ketutup gitu, udah rimbun banget. Jadi
pertama pas gue naik itu masih terbuka. Iya. Masih terbuka. Pas gue lama-lama lurus tuh kayak agak rimbun gitu pepohonannya. Gue Udah bilang, kelihatan jalan lah ya. nah itu jalan setapak pun udah nggak kelihatan. Iya. Akhirnya gue yang jalan duluan buat ngecek kan posisi bener-bener udah rimbun lah ya. Jadi jalur setapak itu udah bener-bener nggak kelihatan gitu. Jalur injekan bekas orang naik itu udah bener-bener ketutup. Gue jalan, nggak begitu lama, berapa langkah gue dari tempat break gue ini. Iya. Gue jalan kan begini ya, pelan-pelan, soalnya kan gue juga masih ngeraba, gue pelan-pelan, tiba-tiba gue kejeblos. Ternyata jalur yang gue lewatin itu bener-bener udah buntu. Gue kejeblos, itu bener-bener hampir mau jatuh ke jurang lah gue. Untungnya gue itu masih megangan kayak ranting gitu. Jadi kan kalau misalnya ranting-ranting di hutan itu kuat-kuat banget ya. Iya. Soalnya udah berpuluh-puluh tahun. Ya. Kayak akar-akar gitu. Nah iya, akar-akar itu kan kuat banget kan tuh. Itu gue pegangan, gue teriak. Dah tolong. Gue bilang kan posisi gue sama tempat break gue kan nggak begitu jauh kan tadi. Gue bilang itu tiba-tiba Mangi minder tuh langsung sigap. Lu kenapa? Awas, jangan lari, gue gitu kan. Ini jeblos, gue bilang. Ini buntu jalur. Ah serius lu? Akhirnya dia jalan pelan-pelan tuh, ngeraba. Gue masih pegangan dua. Akhirnya diangkat lah tuh. Diangkat sama Mangi sama Indra nih. Diangkat tuh sekuat tenaganya dia. Gue bilang, mulai jangan, gue bilang yang kuat, jangan nggak kuat. Kalau misalnya lu nggak kuat, jatuh nih kita bareng-bareng. Itu posisi jadi kayak apa ya? Mangi narik gua, Iya. Mangi ditarik Indra gitu. Jadi sama-sama narik. Itu posisi kaki udah nggak nepak, Bang. Itu kaki gua udah nggak nepak. Jadi kayak udah apa ya? Gua berusaha buat kayak ngegaruk-garuk tebingan lah. Di antara mati. Nah itu dia. Gua kalau misalnya itu gua nggak tahu kayak gimana. Akhirnya ditarik loh sama Indra, ditarik sama Mangi juga. Tarik, alhamdulillah. Gue berhasil lagi tuh naik ke atas. Naik atas gue udah, alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Gue bilang, buset, itu namanya jantung Le. Itu udah dugdak kayak gimana ya? Kayak lu kayak nyebur ke got aja gimana sih? Tiba-tiba drok. Gue langsung spontan langsung kaget kan. Itu gue kayak gitu, itu udah dug. Ah lu gila lu, kata Indra. Lu kalau nyari jalan yang bener lo nggak? Gue nggak ngeliat soalnya lu lihat sendiri. Gue bilang jalur ini bener-bener nggak kelihatan. Gue gituin kan. Iya makanya lu hati-hati, kata dia. Iya maaf. Udah mundur lagi. Balik lagi tuh tepat gue ngebreak tuh. Balik lagi. Gimana nih? Kita mau balik apa melanjutkan perjalanan? Itu Mangi posisi bener-bener udah ketakutan. Kalau gue bisa gue bilangin itu pendakian gue pertama kali yang gue tersesat di Gunung Salak. Dan dokumentasinya itu masih ada. Waktu itu di videoin sama Mangi kalau nggak salah. Masih ada videonya ya. Kalau nggak salah masih ada apa enggak gue masih belum tahu. Nanti selalu bakal gue cariin dan selalu bakal gue kasih ke lo. Siap. Akhirnya gue balik lagi briefing nih gue. Briefing. Gue bilang, Lai, lu yakin nih buat nerobos? Gue gitu kan. Lu lihat temen lu, gue gitu. Iya juga sih, tapi mau gimana lagi, sekarang udah jam berapa? Gue lihat jam kan. Wah anjir, udah mau sore lah. Itu udah mau jam, bener-bener udah jam 3:30. Udah lama banget itu gue. Harusnya estimasi normalnya dari tempat Abah ke pos 3 itu cuma 3 jam. Normalnya. Itu bener-bener udah lambat banget gue kalau naik ya. Kalau naik ke Gunung Salak biasanya itu udah lambat banget, itu 3 jam. Nah ini udah berapa jam gue. Sampai pos 1 aja belum. Ya kan? Ya udah, akhirnya Indra mutusin ya udah. Kita terobos jalur. Jadi waktu itu Indra itu bisa navigasi darat. Untungnya di situ dia pinternya itu dia bisa navigasi darat, dia bisa ngebaca kompas dah. Waktu itu gue juga bawa kompas kan. Gue bawa kompas. Ya udah akhirnya gue tanya nih Mangi, lu bener mau ikut? Gue gitu kan. Ya gue ngikut lu aja dah. Ya udah lu di belakang gue ya. Ah gue nggak mau lu di belakang lu. Ya udah gue di belakang dah, lu belakang Indra, gue gitu kan. Ya udah jadi posisi Indra, Mangi, gue nih, ya kan. Ya udah. Jadi gue jalan nih, posisi depan gue kan gue lagi break nih. Otomatis posisi depan gue jurang dong. Iya. Depan gue jurang, itu posisi itu bener-bener
kayak minggir tuh gue, kayak minggir. Begini banget. Iya, kayak minggir gitu. Posisi gue minggir tuh. Yaudah, kita jalan lewat belakang kita, digituin kan sama Indra. Yaudah, jalan tuh gue. Dia yang ngambil pertama, Mangi kedua, gue yang terakhir. Gue bilang, Blay, jalannya pelan-pelan, jangan cepet-cepet. Dan kita juga jaga jarak, gue gituin kan. Tapi jangan terlalu jauh. Iya. Ya udah, jalan itu posisi tuh bener-bener miring. Kemiringannya kalau gue bisa bilang berapa ya? Ya 50 derajat lah. Nggak terlalu miring lah. Ya tapi kalau misalnya untuk jalan kayak gitu miring, jalan gue bener-bener miring. Gue, lu tau nggak kayak pohon-pohon kecil gitu. Gue nggak tahu pohon-pohon cantigi atau apa ya. Iya. Itu pohon kecil-kecil dah. Itu gue sampai pegang-pegangan kayak gitu. Jadi kepleset sedikit, Ya udah, labas. rosos. Iya. Itu gue sampai pegang-pegangan. Nah untungnya Mangi ini bawa golok. Gue setiap naik itu pasti Mangi bawa golok. Walaupun gue mau naik ke gunung mana aja itu pasti bawa golok. Tapi goloknya nggak begitu gede, Iya. standar lah. Jadi kalau misalnya kayak ada hal sesuatu yang gak gue inginkan gitu ya, ya masih ada senjata itu yang terakhir. Itu. Udah akhirnya Mangi nembas-nembas di depan. Nembas-nembas di depan gue kan. Ditandain lah, maksudnya buat sekali nandain juga Iya. kan. Indra Bisa balik lagi gitu. Nah iya, Indra tetap tuh ngelihat kompas kan. Dengan kompas gue sambil ngeliat jam, gue bilang anjir nih jangan sampai ketemu malam gue gitu kan. Jangan sampai ketemu malam. Gue udah berdoa tuh dalam hati. Jangan sampai ketemu malam. Itu kan posisi gue itu jam 3:30 tadi ya, Iya. ya kan jam 3:30. Gue jalan itu yang gue bilang cuaca itu benar-benar terik kan. Itu tiba-tiba kabut lewat. Apa? Kabut. Itu kabut tebal banget. Ya sekarang lo bayangin, posisi siang-siang ya, Iya. siang-siang nggak ada mendung sedikit pun, dan nggak ada kayak duduk kayak geluduk dah gitu, kayak tanda-tanda mau hujan lah. Itu bener-bener nggak ada. Itu tiba-tiba kabut lewat. Blay, stop, gue gituin kan. Soalnya kalau kata orang nih, untuk gue baru tahu sekarang. Tapi untungnya dulu itu gue berhenti. Gitu. Untungnya gue berhenti. Ada kabut itu, untungnya gue berhenti. Kalau kata anak-anak, kalau kata orang nih sekarang, kalau ada kabut di Gunung Salak, itu jangan pernah jalan. Itu namanya kabut Halimun Salak. Jadi kalau misalnya ada kabut itu, lu jalan, lu bakal hilang, dan lu nggak bakal kembali lagi. Itu katanya yang gua denger lah gitu dari banyak orang lah. Iya. Untungnya gue pada saat itu gue berhenti lah. Untungnya gue nggak kayak cuek aja gitu. Untungnya gue nggak gitu. Gue bilang, Blay berhenti ada kabut. Itu bener-bener tebal banget itu kabut. Pas gue berhenti, itu tiba-tiba kayak ada di depan gue nih. Bener-bener gue bertiga. Kan posisi berdiri nih ya. Posisi berdiri madepnya ke sono semua nih. Jadi kayak madep ke depan semua gitu. Madep ke depan semua. Itu kayak ada sekelebatan putih nih. Bes. Itu ngeliat semua. Ngelihat semua. Jadi posisi kabut kan kayak asap rokok lah. Iya. Jalan tuh, ya kan? Itu tebal tuh. Nah kalau misalnya kayak lu tambah rokok lagi kan, beng kayak gitu kan. Gue mikir, anjir, apaan tuh? Itu langsung, itu gue yang anehnya, itu gue bertiga ngomong kayak gitu. Anjir apaan tuh, barengan. Langsung apaan? Iya, apaan tuh? Di situ gue langsung, astagfirullahaladzim, apaan tuh? Langsung nengok ke belakang, langsung pada nengok ke belakang ke gue semua. Jadi Nggak kelihatan dah. iya, Indra ngelihat ke Mangi ngeliat ke gue gitu. Iya. Teng, langsung pada begitu. Langsung kayak iya. Ya udah, akhirnya break tuh gue di situ. Itu posisi benar-benar miring. Posisi miring gue sambil sambil kayak pegangan pohon lah gue. Sambil pegangan pohon. Gimana Blay? Ya udah, siapin headlamp. Nah gituin kan. Siapin headlamp. Itu biar biar tembus lah. Waktu itu gue masih make headlamp yang buat tembus kabut yang warna merah. Iya, tahu. Itu juga dikasih, itu disponsorin sama temen gue. Yaudah, lu bawa headlamp yang waktu itu dikasih kan? Iya bawa. Ya sini, gue pakai. Lah, jangan jalan dulu, gue bilang kan. Ya kalau misalnya nggak jalan sampai jam berapa gitu. Kita kalau udah ketemu malam bahaya nih, kata Indra. Pokoknya gue nggak mau tahu. Jangan jalan dulu, gue gitu. Yaudah, akhirnya Indra dulu tuh. Akhirnya gue mutusin buat nunggu kabut itu lewat. Itu lama lah, kabut itu lewat lah. Sampai setengah jam. Jadi gue mau nggak mau break gue di situ. Sambil ngerokok untungnya. Gue sambil ngerokok, jadi kayak tapi nggak ada pembahasan gitu.
Pada diem-dieman. Pada diem-dieman. Ya gimana sih ya? Panik kali Bang. Ya kalau misalnya lu bayangin aja, lu ada di posisi gue kayak gimana? Nggak bisa bayangin gua. Nah itu, Panik. udah gue udah ngerokok aja, diem-dieman tuh. Hampir ngabisin 3 batang. Gua 3 batang, Mangga 3 batang, udah 3 batang. Alhamdulillahnya le, kabit itu lewat. Jam berapa tuh hilang? Pas hilangnya. Bener-bener sampai mau malam sih. Itu jam setengah 6-an. Gila itu parah. Anjir. Mana? Lanjut lagi. Yaudah, pakai headlamp semua. Ya udah waktu itu gue cuma bawa 2 headlamp le, dan 1 gue pakai senter. Ya kan? Ya udah, gue keluarin semua, gue kasih tuh. Jadi gue megang senter nih, yang dari HP. Mangnya sama Indra ini pakai headlamp. Gue jalan posisi masih miring tuh. Indra gue bilang, Blay gimana? Masih depan, masih lurus Blay, kata dia. Gimana? Ke kanan, katanya. Kanan. Kalau misalnya lo kanan lu bilang, gue gituin kan. Iya. Jalan tuh, gue jalan. Tuh lama-lama naik tuh. Gue bilang, kalau misalnya lu bingung Blay, kita incer atas aja, gue gituin. Itu posisi bener-bener udah malam. Sampai malam. Itu posisi udah malam. Gue jalan. Mana? Kiri, awas. Tuh ada lubang, kata dia kan gitu. Oh ya udah. Pokoknya kalau misalnya ada apa, Indra itu interaksi gitu. Soalnya kan gue bingung. Soalnya megang HP. Iya. Ya kan, megang HP sambil kayak gini. Kalau headlamp kan enak, cuma tinggal ini doang. Jadi tangan kosong, Iya. enak ya. Ya udah jalan. Alhamdulillah itu sekitar jam 7-an. Itu gua balik ke jalur yang benar-benar yaitu jalur pendakiannya yang asli. Di situ gue langsung, Blay dikit lagi, kata dia kan. Blay dikit lagi. Yaudah cepetan, push gue gituin kan. Push, yaudah lari tuh. Bruk. Brak, gue langsung jatuh tuh bertiga. Buh. Alhamdulillah. Ini bener jalurnya, coba gue lihat. Oke. Lu ngejar pos berapa, Blay? Pos 2. Kayak gituin kan sama dia, Indra. Kalau misalnya tembakan kompas, itu bener dong. Iya. Ya kan? Kalau misalnya dia nembaknya pos 2, bener pos 2. Kalau waktu itu Gunung Salak VC Melati tuh pelangnya masih kayu, belum kayak besi gitu. Masih kayu lah, pos 2 gitu kan. Brak, lu nembak berapa? Pos 2. Serius lu? Iya. Di center nih. Iya. Pos 2 dari mana? Lu lihat tuh. Lah, iya. Tapi lu lihat nih kompas. Lah, iya ya. Jadi kompasnya itu nunjukin ke pos 2. Posisi titik gua. Iya. Titik gua itu di pos 2. Tapi lu tau gak? Bacaan itu di pos 1 lah. Masih di pos 1. Pos 1. Tapi di kompasnya itu error. Di pos 2 udah. Kompasnya error. Error dari mana? Dari kemarin kita pas ke Semeru kita nyasar juga pakai ini ya. Gitu kan. Jadi waktu itu si Indra ini pernah nyasar gitu sama teman-temannya. Dia pakai kompas. Ini dia nih, ini yang dibawa. Kok bisa aneh kayak gini? Ya, mana gue tahu. Ya udah, gue tuh di situ gue langsung diem tuh. Yaudah, gimana nih? Yaudah, lanjutin aja. Kita mau camp jam berapa? Digituin kan. Soalnya kan target gue di pos 3 kan. Iya. Ya udah, akhirnya kompasnya dimasukin lagi. Itu udah bener-bener jalur ya. Itu udah bener-bener udah ketemu jalur tuh gue. Udah bener-bener ke jalur. Akhirnya gue jalan lagi tuh. Jalan lagi, posisi masih sama. Indra depan, Mangga tengah, gue paling belakang. Lanjutin lagi. Itu perjalanan gue dari pos 1 kan gue bilang. Dari tempat Abah aja ke pos 3 itu nggak lama. Itu gue sampai di pos 3. Itu alhamdulillah ya, gue dari pos 1 ke pos 3 nih, menuju ke pos 3 tempat gue ngecamp. Itu gue nggak terjadi apa-apa. Itu gue dari pos 1 ke pos 3 itu cuma 1,5 jam. Dan gue itu gue push terus tanpa istirahat. Dan malam, itu malam ya? Malam posisi. Dan ngerokok itu pun gue sambil jalan gitu. Sambil jalan. Ya udah push, dan alhamdulillah tuh sampai lah gue di pos 3. Gue lupa waktu itu di pos 3 jam berapa gitu tuh sampai. Soalnya gue udah nggak pernah ngeliat jam lah. Iya. Karena udah bener-bener anjir. Udah capek. Nah begini lagi pendakian gue kan. Ya udah. Kira ya udah tuh buka carrier di tenda. Nah pada saat itu yang naik ke Gunung Salak VC Melati, soalnya kan VC Melati ini jalur ilegal lah bisa dibilang dulunya ya. Kalau sekarang udah resmi. Itu bener-bener nggak ada pendaki. Sepi, cuma rombongan gue doang, 3 ini doang. Wah, anjir sepi banget. Emang biasanya sih emang kalau misalnya
gue akan naik ke Gunung Salak itu pasti sepi, nggak mungkin rame. Itu makanya ya udah diriin tenda sini aja. Ya udah ya udah diriin tenda tuh. Mangi biasa tuh kerjaan dia masak kan. Iya. Lalu nih langsung ngepush masak, habis itu kita tidur ya gitu kan. Ya udah ya biasa tuh gue bantuin diriin tenda. Mangi kelar masak, tenda udah jadi, tarik ke dalam tuh. Soalnya kan pertama gue masaknya di luar kan, ditarik ke dalam, jadi makan tuh udah jadi makan. Nah selesai udah tuh nggak ada kata obrol-obrolan, langsung tidur ya. Langsung tidur kan, langsung tidur. Di sini gue nggak tahu gue mimpi apa itu bener-bener, tapi bener-bener nyata bagi gue ya. Iya. Gue kalau misalnya nggak dibangunin Mangi ini gue nggak tahu gue masih hidup apa enggak. Jadi tuh gue kayak apa ya, pas gue tidur itu gue itu kayak kebangun tapi masih posisi di Gunung Salak ya, posisi masih di Gunung Salak. Itu temen gue nggak ada, Mangi sama Indra nggak ada, tapi gue bangun nih, deng, dah, ini anak-anak kemana? Posisi udah pagi, gue bangun tuh posisi udah pagi. Ini anak-anak kemana? Pikiran gue di luar, ya kan? Pada ngopi. Pada ngopi, tapi sunyi nih di luar. Kalau misalnya ngopi ngobrol pasti ada suaranya kan? Iya. Ini bener-bener sunyi. Gue keluar, astagfirullahaladzim. Lu mau tau nggak? Sekeliling gue itu kuburan, anjing merinding tuh gua. Itu kuburan, astagfirullahaladzim. Blay, gue sampai teriak-teriak. Gue nyariin temen gue. Temen gue kemana? Indra Mangi, gue bilang Blay. Gue sampai bener-bener kalau misalnya temen ya manggilnya ya seenaknya kan ya. Iya. Gue bilang Blay, lu kemana? Gue bilang Blay. Itu bener-bener kayak hampir mau nangis gue. Anjir, masa gue ditinggalin sendiri sih? Gue semalam nggak ngecamp di sini loh. Gue bilang. Tapi kok kenapa gue di tengah-tengah kuburan? Kan posisi gue ngecamp tuh di tengah-tengah ya, di Iya. tengah-tengah. Otomatis gue mau nengok belakang dong. Pas gue mau nengok belakang, itu mau tahu nggak? Itu tiba-tiba kayak gue langsung dicekek. Itu gue dicekek itu bener-bener kencang banget. Gue nengok belakang nih, set. Itu tiba-tiba kalau gue nengok belakang tuh kayak ada apa ya? Gue nggak tahu nih, tiba-tiba langsung kayak dicekek gitu. Rasanya gitu kayak dicekek bang. Bener-bener kayak dicekek. Tapi untuk makhluknya ada. Gue cuman apa ya, dia nyekeknya begini nih. Iya. Otomatis kan gue cuman bisa bisa ngeliat tangannya doang kan. Iya. Itu gue ngeliat tangannya itu bener-bener keriput. Ya gue bisa nebak bahwa yang nyekek gue ini nenek. Ya kan, kalau misalnya anak muda nggak mungkin dong tangannya keriput. Iya. Dia masih agak mulus lah. Gue bilang, apaan sih? Gue giniin kan. Gue gini, itu bener-bener kencang banget itu. Itu bener-bener kencang banget cekekan itu. Gue sampai bener-bener nggak bisa napas gue. Gue bilang, astagfirullahaladzim. Gue sampai begini gue. Tiba-tiba itu gue kayak langsung pak. Langsung kayak gimana ya? Kayak lu pernah rasa ditampol nggak? Oh iya. Kayak gitu. Itu kencang banget asli. Itu kencang banget. Bak, gue langsung gitu kan. Tapi cekekan itu hilang. Masih ada. Pas ditampol gitu. Nah, ternyata gue ditampol itu sama Mangi. Lu kenapa? Lu gue bangunin nggak sadar-sadar, makanya lu gue tampol. Gituin gue. Hah? Lu nampol gue pantesan, gue bilang, apa nih sakit banget. Lu gue bangunin sampai gue seret-seret, lu kagak bangun. Gue sampai diseret-seret ternyata sama Indra sama Mangi. Di posisi di mana bang? Dalam tenda? Itu di dalam tenda gue Dalam tenda? ternyata. Yang gue dicekek dalam itu kan posisi gue di luar kan. Iya. Ternyata pas gue bangun itu dalam tenda, dinyalain lampu, dek. Nyata bekas cekekannya itu ada bekasnya. Masih ada? Masih ada. Kayak warna merah hampir mau ke biru. Itu bener-bener kencang banget itu cekekan. Lu kenapa anjir bangunin? Kagak bangun-bangun sampai gue seret-seret. Untungnya gue tampol lu. Lu nampol gue bilang. Makasih nih gue bilang. Gue terima kasih gue bilang. Lu kenapa? Udah tidur lagi. Malam itu gue langsung nggak gue ceritain. Gue nggak langsung ceritain ke Mangi sama Indra. Enggak, lu kenapa? Udah tidur lagi aja. Nanti aja di bawah gue ceritain. Ya udah. Kira gue tidur, bangun tuh pagi.
Gue lupa tuh semalam jam berapa tuh, pokoknya Iya. gue bener-bener udah lupa banget. Bangun tuh pagi, kaget nih, makanya main dulu udah nggak ada nih. Gue ngeri kejadian yang kayak malam lagi nih. Ngeri sama kayak semalam. Iya, makanya setting tenda gue buka pelan-pelan. Iya. Gue sampai baca bismillah, krek, gue gini kan, wah alhamdulillah, ada di depan lagi masak-masak. Gue keluar tuh, gue ngomong sama dia, Blay, ini kita langsung turun aja ya, nggak usah muncak. Jadi pada saat pendakian Gunung Salak gue ini, gue nggak muncak, gue cuma sampai pos 3 doang. Gue sampai pos 3 doang. Terus katain, emang kenapa? Gak apa-apa. Lah, makanya langsung gini, lah, itu semalam yang bekas cekekan mana? Gitu kan. Lah, emang kagak ada nge? Kagak ada. Gue selfie nih, Iya. ya kan? Pakai handphone gue. Lah, iya hilang. Hilang. Bekas merah, bekas hampir mau birunya. Otomatis kalau misalnya ya kita di apa? Cipok aja lama kan hilangnya. Iya pasti lah. Pasti lama kan, nggak mungkin ini kan. Nah, itu bener-bener hilang pagi. Hilang semua bang. Hilang semua. Lah, hilang. Ah, serius? Lah iya hilang. Alhamdulillah. Emang lu kenapa? Nanti aja di bawah gue ceritain. Oh, yaudah nanti kita turun jam berapa? Nanti aja agak siang dikit, habis makan nih. Ya udah jangan lama-lama ya. Iya. Ya udah. Akhirnya gue turun tuh. Itu sekitar jam berapa ya? Pokoknya habis asar lah. Gue mutusin, teman-teman gue itu mutusin, ya udah kita turun aja semuanya. Ya udah kita turun aja. Turun tuh. Biasa tuh packing lagi kan. Packing dari pos 3 turun ke bawah. Kan pos 3 ke pos 2 nggak begitu jauh kan. Nah, pos 2 ke pos 1 juga nggak begitu jauh. Nah, kan posisi pas pada turun itu Indra nih paling pertama kan. Indra paling pertama, disusul Mange, terakhir tetap gua tuh. Tetap gua jalan. Alhamdulillah tuh, dari pos 3 ke pos 2 itu nggak terjadi apa-apa. Nah, break tuh di pos 2, break. Itu sekitar jam berapa ya? Jam 2-an kalau nggak salah. Jam 2-an tuh. Jam 2-an break, itu tiba-tiba cuaca mau hujan ya. Mendung. Gue bilang ke Indra, Blay, kita nggak usah lama-lama di sini ya. Nuh, lo lihat. Oh iya ya. Ya udah langsung bablas aja. Soalnya dari pos 2 ke pos 1 itu nggak begitu jauh lah ya. Dan pos 1 sampai ke tempat Abah itu nggak jauh. Gue jalan tuh turun ke tempat Abah nih. Gue bablas tuh, nggak break di pos 1. Iya. Gue bablas langsung ke tempatnya Abah. Nah, yang anehnya pas sampai di gerbang nih rumahnya Abah ini, itu Abah udah berdiri di depan, udah nunggu gua, udah nungguin gua. Gua datang, assalamualaikum, salim tuh gua sama Abah. Gimana dia? Ya begitu dah Bah, gua bilang. Iya, Abah tahu semua. Di situ gua langsung ngomong bertiga. Abah ini tahu gua tersesat. Abah ini tahu gua dicekek. Nah, Abah itu ngejelasin. Pas gua udah nyampe di teras depan rumahnya ya, Abah ngejelasin. Iya, itu jadi gua itu kayak dilindungi lah sama Abah. Gua itu dilindungi sama Abah. Jadi yang nyekek gua itu kayak sosok nenek-nenek. Jadi sosok nenek-nenek itu emang ada di penghuni di Gunung Salak ini. Jadi dia penghuni Gunung Salak. Gua nggak bisa ngeklaim dia penghuni Gunung Salak. Yang penting yang setahu gua itu dari Abah ya emang ada di situ, dan tempatnya di situ. Tempatnya di tempat camp gua gitu. Di situ gua, kok Abah tahu? Padahal Abah kan nggak ikut di pendakian gua, ya kan? Tapi gua tahu sih kalau Abah ini ya punya inilah gitu, pegangan lah. Iya Bah, gue ceritain tuh semuanya ke Abah begini-begini. Ya udah, kan cuci kaki, habis itu sholat, gue gitu kan. Ya udah, kan waktu itu gue nyampe sore lah ya, sore gue sholat, wah udah selesai. Udah nanti aja balik ya kata dia. Habis sisa, gue nggak boleh langsung balik. Nginep dulu. Enggak, habis sisa kata dia kan. Oh, sisa baru langsung balik. Ya udah, ya udah, gue nungguin tuh Abah masuk ke dalam. Gue nggak tahu Abah masuk ke dalam kenapa. Pokoknya nunggu Abah bener dia, yaudah silakan pulang. Gue baru pulang tuh. Nah, selesai maghrib, sholat bareng, Isya, sholat bareng, habis itu yaudah, udah aman kata dia. Jadi sana pulang. Abah nih ngerinya,
setan itu masih ikut gitu di rombongan gue nantinya kalau pas pulang. Makanya abah nahan jangan langsung pulang gitu. Ya udah akhirnya udah perjalanan dari rumah dari tempat abah ke rumah, alhamdulillah sih selamat. Dan apa ya, itu bener-bener gue terima kasih banget mamangnya ada tuh. Itu kalau gue nggak ditampol gue nggak tahu kayak gimana tuh. Itu bener-bener ya bener-bener hampir gue nggak bisa napas di sini. Ya paling itu sih cerita pendakian gue waktu ke Gunung Salak sih. Oke, gitu aja bang ya. Nah, kalau untuk gue bertanya lagi nih bang, itu pada waktu itu makam seberapa banyak bang itu? Di mana? Di makam itu, Itu bener-bener kayak gimana ya? Kayak makam di dekat rumah kampungan kita. Itu gue di tengah-tengahnya gitu. Di tengah-tengahnya? Di tengah-tengahnya, soalnya di pos 3 itu kan nggak begitu lebar gitu, nggak begitu luas lah. Dia 4 tenda cukup lah, nggak begitu luas. Itu bener-bener kayak gue di tengah-tengah. Tapi emang lu lihat makam bang gitu bang? Itu gue lihat makam sampai gue kucek-kucek mata. Gue bilang, kok gue bisa di sini? Gue ngeliling, ya itu, gue langsung dicekek. Gue nggak tahu wujudnya suatu nenek-nenek seperti apa. Nah, kalau untuk cekekan itu bang, maksudnya bekasnya ya, itu berbentuk tangan apa? Itu berbentuk tangan, bener-bener tangan. Nyeplak tangan gini, kayak lu tak diginin aja masih bebekas ya, merah. Itu bener-bener hampir mau biru. Sini gua nih, astagfirullahaladzim nih. Wah gila, kalau misalnya lu nggak percaya, manggil lagi di Kalimantan sih, lu tanya sendiri lagi. Itu wah parah sih itu. Bisa bayangin gua. Ya, gua kalau nggak ada manggil, gua nggak tahu. Itu bener-bener kencang banget tampulan, kayak lu ditampol itu bener-bener kencang banget lah. Itu yang gua rasain, gua anjir. Sakit banget gua bilang. Tapi posisi di luar tenda ya? Posisi pas itu tiba-tiba di dalam ya? Nah itu kan kalau misalnya yang pertama kan gue emang keluar kan, karena si Mang Indra nggak ada. Pas gue lihat ternyata sekeliling gue kuburan. Nah pas gue bangun tiba-tiba di dalam. Tuh gimana gue bilang anjir. Wah gue juga nggak bisa bayangin sih pendakian waktu itu. Tapi untuk sampai sekarang masih naik-naik bang? Alhamdulillah sih sekarang gue masih naik-naik. Terakhir kemarin mana? Sumbing ya kemarin. Iya. Nah gila, untuk selanjutnya mau kemana lagi nih bang? Untuk selanjutnya gue ada sih salah satu teman gue kayak ngajakin gue naik gunung gitu, tapi nantilah kalau gue ada waktu gitu. Tapi masih di bulan ini lah. Tapi gue belum tahu tanggalnya berapa. Mana ya, gitu ya. Tapi gue belum tahu tanggalnya itu tanggal berapa. Yang penting bulan ini. Gitu. Oke bang Ardi. Oke bang Ardi punya pesan-pesan gini bang buat sahabat Penatua bang. Pesan-pesan gue apa ya? Gue di sini bukannya menggurui atau apa ya sama aja sih. Kalau misalnya kita di suatu tempat lah, itu jaga etika. Entah itu kita lagi ada di gunung, entah itu kita lagi ada di tempat teman kita gitu, atau kita lagi ada di tempat tongkrongan. Walaupun kita di tempat tongkrongan ya tetaplah jaga sopan santun. Di daerah situ kita nggak boleh sesumbar lah di tempat itu aja sih palingnya. Aja bang. Iya, dan satu, naik gunung selalu mau yang benar-benar udah berpengalaman lah, itu aja. Ya oke bang Nari. Sebelumnya makasih, gue makasih banyak nih ya. Sama-sama. Sekali lagi nih makasih banyak udah nyempetin abang bercerita. Sama-sama. Nyewa tempatnya. Tempatnya. Siapa aja. Iya, oke banget. Oke, buat teman-teman semua, dari cerita ini kita ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Oke, sekian pada video kali ini. Gua Toli JJ dan Bang Nardi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.